Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini pasti akan mati. Di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia. Bagi pendosa, mereka akan merasakan berbagai macam siksa kubur di alam barzah. Lalu seperti apakah siksaan tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut di balik alam barzah, dahsyatnya siksa kubur yang akan dialami manusia yang berdosa, versi dari Magenta Islam. Siksa kubur bagi seorang pendusta. Kita telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Hal ini akan membuat orang lain bisa dekat dengan kita dan mendapatkan banyak bantuan dari mereka dalam menjalani hidup. Namun ada saja orang yang senang berdusta. Hal ini akan membuat mereka menjadi pribadi yang khianat. Kedustaan yang disebarkan bisa menjadi sesuatu sebab adu domba antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Hal tersebutlah yang membuat dusta menjadi dosa yang sangat besar. Mereka juga akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di alam kubur nanti. Seperti cerita dalam riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bermimpi didatangi kedua malaikat dan diajak untuk melihat alam kubur. Di sana terlihat ada umat yang disiksa dengan mulutnya yang dipukul dengan besi hingga merusak wajah dan kepalanya. Malaikat pun berkata, adapun orang yang ujung mulutnya dibelah hingga kepala bagian belakang dan dari matanya dibelah hingga kepala bagian belakang adalah seorang lelaki yang keluar dari rumah dengan menyampaikan kedustaan, lalu disebarkan hingga ke berbagai penjuru tempat. Semua siksaan tersebut akan dilakukan secara berulang kali hingga hari kiamat tiba. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siksa kubur bagi pezina. Pergaulan di zaman sekarang ini sudah semakin bebas. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif yang bisa merugikan banyak orang. Hubungan seperti berpacaran sudah dianggap wajar oleh banyak orang. Padahal hal ini dilarang dalam Islam karena bisa mendekatkan diri dengan perbuatan zina. Setan akan selalu menggoda umat manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Peringatan untuk menjauhi perbuatan zina juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Siksaan yang amat pedih pun akan dirasakan oleh para pelaku zina yang tidak bertaubat hingga akhir hidupnya. Seperti kisah dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW yang didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail diantar untuk melihat kondisi alam kubur. Di sana terlihat berbagai macam siksaan yang diberikan kepada para pendosa. Salah satu siksaannya adalah adanya kumpulan lelaki dan perempuan tanpa pakaian. Lalu api menyala di bawah tungku yang membuat mereka kepanasan. Sang perempuan menjerit kesakitan dan kepanasan. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan kepada Rasulullah, mereka adalah pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka hingga tiba saatnya hari kiamat. Dengan gambaran siksaan tadi, apakah kalian masih mau melakukan perbuatan yang mendekati perzinahan sahabat beriman? Siksa kubur bagi yang meninggalkan sholat. Setiap umat muslim di dunia ini wajib menjalankan sholat 5 waktu. Pahala yang melimpah akan didapatkan bagi umat yang selalu menjaga sholatnya. Jalan menuju surga pun semakin terbuka lebar. Jika kita menjalankan sholat, dosa kita pun akan terhapus. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagiaan permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114.
Namun ada saja umat yang meninggalkan sholat. Dalam kisah yang ada di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW yang diajak melihat alam kubur bersama kedua malaikat melihat ada seseorang yang berbaring dan datang seorang lagi membawa batu besar yang dihantamkan batu tersebut ke kepala orang yang sedang berbaring. Rasulullah bertanya kepada malaikat, mengapa orang tersebut mendapatkan siksaan tersebut? Malaikat menjelaskan, adapun lelaki yang pertama kita temui dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang pelajari Al-Quran kemudian menolak Al-Quran, dan dia juga orang yang tidur atau meninggalkan sholat wajib. Celakalah bagi umat yang meninggalkan sholat. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih mau berbuat dosa dan tidak bertaubat hingga ajal menjemput? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.